Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kalian masing-masing dan diri Ustadz pribadi, dan semoga kalian diberi kemudahan dalam mencari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Di sini Ustaz akan menjelaskan buku tema 4 tentang globalisasi, kelas 6, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air di pembelajaran ketiga. Sebelumnya di sini di video kali ini Ustaz akan menjelaskan 4 pembelajaran sekaligus untuk menyelesaikan hari ini juga buku tema 4. Kenapa? Karena di pembelajaran terakhir buku tema 4 pembahasannya hanya diulang-ulang saja. Maka dari itu Ustadz hanya merangkum 4 pembelajaran ini dari beberapa muatan. Mohon disimak baik-baik ya anak soleh dan solehah. Yang pertama, di pembelajaran ketiga, Ustadz akan menjelaskan muatan bahasa Indonesia tentang melengkapi teks rumpang. Teks rumpang berarti ada bagian teks yang masih kosong. Kamu dapat melengkapi bagian tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Yang ketiga, perhatikan sebelum dan sesudah bagian teks yang rumpang. Yang keempat, lengkapilah bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Pastikan kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Selanjutnya, silakan kalian menyelesaikan latihan di halaman 114 melengkapi teks yang masih kosong. Setelah kalian selesai menulis tersebut, silakan kirim ke Umi Ustadznya untuk dinilai. Selanjutnya, muatan IPA tentang memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Yang kemarin sudah Umi Ustadz bahas yaitu tentang panel surya, merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Ayo, ingat kembali tentang panel surya dengan penggunaannya. Yang pertama, panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Yang kedua, panel surya pada lampu lalu lintas saat ini banyak dikembangkan sebagai upaya penghematan energi listrik. Yang ketiga, panel surya pada kamera pengintai CCTV. Yang keempat, panel surya pada lampu penerangan jalan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Yang kelima, panel surya pada mesin kalkulator, mengubah energi listrik dan menyimpan di baterai. Yang terakhir, panel surya pada penyimpanan daya atau power bank, biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan pengisian daya pada alat elektronik. Di sini Ustadz memberikan visual kepada kalian tentang yang pertama panel surya pada atap rumah. Yang kedua, panel surya pada lampu lalu lintas. Yang ketiga, panel surya pada kamera pengintai atau CCTV. Yang keempat, panel surya pada lampu penerangan jalan. Yang kelima, panel surya pada mesin kalkulator. Yang terakhir, panel surya pada pengisian daya atau power bank. Lanjut ke pembelajaran keempat tentang di muatan PKN tentang menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Mari kita berbangga bahwa kita sudah membeli atau
memproduksi buatan barang Indonesia. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut menyejahterakan pada produsen dan pegawainya. Cinta terhadap barang buatan Indonesia diwujudkan dalam berbagai tindakan antara lain. Yang pertama, lebih senang membeli barang buatan Indonesia. Yang kedua, mengurangi penggunaan barang buatan asing. Yang ketiga, mengenalkan barang buatan Indonesia ke masyarakat asing. Yang keempat, memberikan penghargaan terhadap barang buatan Indonesia. Selanjutnya, ayo ceritakan pengalamanmu pada kegiatan menggunakan barang-barang buatan produk Indonesia kepada orang tua kalian. Di sini penilaiannya ada di orang tua kalian. Setelah itu, Umi Ustadz akan menanyakan kepada orang tua kalian masing-masing tentang pengalaman kegiatan menggunakan barang-barang buatan produk Indonesia. Di pembelajaran kelima. Di sini Ustadz akan menjelaskan muatan IPS tentang tujuan dan manfaat kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan usaha-usaha bersama dalam semangat kebersamaan dan persahabatan untuk memperkuat landasan masyarakat Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dengan saling menghormati keadilan dan aturan hukum dalam negara-negara kawasan Asia Tenggara, serta mematuhi prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di antara negara-negara dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Saling membantu. Yang keempat, saling membantu di bidang sarana-sarana, pelatihan, dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi, dan komunikasi. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. Yang ketujuh, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya yang memiliki tujuan yang sama, serta untuk lebih menjajaki kemungkinan-kemungkinan diadakannya kerjasama yang lebih erat lagi satu sama lainnya. Kerjasama antar negara ASEAN memiliki berbagai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Yang ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Yang terakhir, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ASEAN. Muatan yang kedua di pembelajaran kelima, yaitu membuat brosur. Masih ingatkah kamu apa itu brosur? Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur membuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik, sehingga pesan yang didapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Ingatlah kembali syarat-syarat brosur yang ada di halaman 108. Selanjutnya, latihan membuat brosur. Ayo kita membuat brosur dengan bertemakan tentang membudayakan pencaksilat adalah warisan budaya Indonesia. Lanjut ke pembelajaran ke-6.
di muatan PKN tentang mengampanyekan ajakan bangga menggunakan barang buatan Indonesia melalui poster. Aku cinta Indonesia. Budayakan batik kalau kita memang orang Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai tanah air dengan segenap hati. Cinta terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan seperti ikut mencintai barang buatan Indonesia. Jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang tersebut. Mari kita kampanyekan melalui poster agar masyarakat di Indonesia di lingkungan sekitar juga bangga mencintai barang buatan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di video kali ini ada 3 latihan ya. Di pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia melengkapi teks rampung. Yang kedua, di pembelajaran keempat, menceritakan pengalamanmu memproduksi barang buatan Indonesia. Yang selanjutnya di tema 5, maksudnya di pembelajaran kelima, membuat brosur ya. Untuk membuat brosur, waktu yang Ustadz berikan sampai hari Senin ya. Lewat dari hari Senin nilainya berkurang. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.